Indah, kamu kenapa? Saya diculik, Mas. Diculik siapa? Saya juga nggak tahu. Tapi saya curiga ini semua perbuatan Erwin. Ari, apa-apaan ini? Berani-beraninya kamu menculik Indah. Ari, dengar dulu. Ari, dengar. Tidak gunanya kita berkelahi. Apa kita bisa bicara baik-baik? Bisa tidak? Bisa. Kita bisa bicara baik-baik. Oke. Cukup. Perkelahian ini tidak menyelesaikan masalah. Indah pasti menyampaikan informasi yang salah tentang kejadian tadi malam. Indah tidak pernah bohong. Coba kamu pikir, Hari. Kalau saya memang menculik Indah, mana mungkin saya akan melepaskan dia? Memang, tadi malam mobil saya hampir menabrak dia karena dia menyeberangi jalan secara mendadak. Dia berada dalam keadaan panik. Mungkin karena dia panik, dia menyampaikan informasi yang salah. Dia mengira saya yang menculik dia. Ari, kalau Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mencintai satu kali lagi, orang itu pasti adalah Indah. Jadi mana mungkin saya menyuruh orang untuk menculik dia, apalagi membunuhnya. Ku tersanjung. Bisa aja loh. Nanti sore ke rumahku ya. Kamu juga Pregas. Emang di rumahmu mau ada apaan sih? Kan, kamu ulang tahun. Oh, ulang tahun. Selamat ya, selamat ya. Udah, kasih selamatnya nanti aja. Tapi kenapa kamu
ulang tahun ya. Undang gua dong. Ya sama temen-temen nih ya. Jangan-jangan. Tahu sendiri dia makannya sebakul. Nanti nasi kamu bisa habis lagi. Iya, ntar kita nggak kebagian dong. Enggak, kami janji nggak makan banyak kok ya. Janji, ntar nggak dipastiin. Iya, bener. Enggak, bener. Boleh dong ya. Ya dong, Mas, boleh. Ya deh, kalian boleh ikut. Tapi ada syaratnya nih. Pertama, kalian nggak boleh macam-macam. Yang kedua, kalian nggak boleh rakus. Yang ketiga, sehabis makan kalian nggak boleh tidur. Dan yang terakhir, selesai acara kalian nggak boleh minta diantarin pulang. Oke? Hore! Asik! Kita ikut dong. Makasih ya, Mas. Makasih. Kamu tidak usah khawatir. Karena saya sudah menyuruh orang untuk membereskan Bobby keparat itu. Tapi kita harus cepat-cepat, Mas. Kalau tidak si Bobby itu akan datang kemari dan mengusir kita. Sebelum keparat itu sampai ke sini, dia sudah akan jadi bangkai. Kita lihat saja nanti. Suryo! Jangan pura-pura bodoh seperti anak kamu. Apa maksud kamu? Mana Indah? Kamu jangan main-main. Saya akan bikin perkara sama kamu. Tenang, Jim. Tenang. Selama ini saya juga penasaran mencari di mana Indah. Akhirnya saya ketemu orang yang punya informasi tentang di mana Indah. Tapi mintanya 10 juta, Jim. Siapa orangnya? Untuk apa saya bilang sama kamu? Dia juga tidak mau bicara sama kamu. Saya akan usahakan. Gak tahu gimana caranya. Tapi di mana saya bisa menghubungi kamu? Ini kartu nama saya. Kamu bisa hubungi saya setiap saat. Tadi ada telepon, dan Anda suruh cepat-cepat ke sana. Dari siapa, Bi? Nggak tahu, Bibi. Lawang Bibi tanya siapa namanya, malah teleponnya ditutup. Tapi sepertinya suara non Preti, Den. Preti. Iya, Den. Yaudah kalau gitu saya segera mandi sekarang ya, Bi ya. Baik, Den. Gimana? Udah, Bu. Ayo. Ayo. Nanda lagi mandi. Begitu dia selesai mandi, kamu bilang sama dia kalau barusan orang itu telepon lagi. Dia suruh Nanda buru-buru ke sana. Dan kamu bilang tadi kamu tanya nama dia, langsung dia tutup. Gitu ya? Baik, Bu. Nah, jangan lupa ya. Iya. Nah, sekarang kamu tunggu sana ya. Baik, Bu. Nah, oke ya. Ya masuk. Den Anda, barusan orangnya telepon lagi. Dan Anda suruh cepat-cepat ke sana. Oh iya ya. Suryo, selama ini saya belum pernah ketemu bajingan sebrengsek kamu. Ada apa ini? Si Indah pasti memfitnah saya lagi. Kamu tidak usah muter-muter kalau bicara. Segera kembalikan uang saya yang 5 juta. Kalau tidak, saya laporkan kamu ke polisi. Silakan. Tapi coba kamu hitung dulu risikonya. Dan saya juga melapor ke polisi bahwa kamu menculik Indah. Memang tidak mudah untuk membuat Indah bicara secara jujur. Karena dia udah terbiasa dengan penderitaan. Terbiasa dengan tekanan. Terbiasa dengan kebohongan. Kamu tahu, saya lebih mengenal dia daripada kamu mengenal tapak tangan kamu. Saya juga tahu panjang khususnya. Tapi
Kalau kau masih butuh uang itu, kamu harus lebih keras sama dia. Tapi kalau kau menggunakan rasa manusia untuk memaksa dia bicara, kamu akan gagal. Dia harus kamu tekan sampai pada akhir daya tahannya. Ngerti? Kalau dia berhasil membunuh Indah, rahasia uang itu akan terkubur bersama dengan dia. Dan saya akan aman. Ku tersanjung. Mau apa lagi ya Bu kesini? Loh, bukannya Preti telepon ke rumah mencari saya, Ma? Saya nggak telepon kamu. Biar saya jelaskan, Ma. Kalau semua ini adalah rekayasa Yona. Preti! Jangan sembunyikan perselingkuhan kamu di balik kebusukan Yona ya. Ma, biar saya jelaskan, Ma. Jelaskan apa lagi? Hah? Kamu mau bilang kalau ini adalah lipstik Yona? Iya. Keluar kamu anak pembohong. Mama! Kamu jangan paksa saya untuk membunuh kamu ya. Sekarang katakan di mana uang itu? Uang itu sudah saya transfer ke rekeningnya Bobby. Kamu bisa tanyakan pada Suryo. Bohong! Sudah berapa ratus kali saya katakan saya sudah bertemu dengan Suryo. Dia mengatakan uang itu ada pada kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Goblok! Tidak becus kalian. Melawan satu orang saja kalian kalah. Bisa apa kalian? Percuma saya membayar kalian mahal-mahal. Tapi dia memang hebat, Bos. Diam! Sekarang kalian angkat kaki dari rumah saya. Dan saya tidak mau lihat batang hidung kalian lagi. Pergi! Kenapa, Mas? Mereka gagal membunuh Bobby. Sekarang saya harus mencari cara lain untuk membunuh Bobby. Akhirnya Mama ketemu juga sama papanya Femas. Iya sayang ya. Hai adik. Mas, mamanya Abel kok belum datang ya? Mungkin sebentar lagi. Kayaknya mereka kena macet. Nah, itu mamanya Abel sama Abel kali. Oh iya kali ya. Hah, siapa itu? Femas? Femas? Femas itu siapa itu? Yang mana? Yang pakai taksi itu. Iya. Oh, ada si gendut, Pak. Yang aku ceritain.
laki-laki di antara Femas sama mamanya siapa? Ya itu Om Denny, Papa Femas. Pak, jalan Pak. Loh, Nah, Mas, kamu temenin teman kamu ya. iya deh Pak. Acaranya kita mulai sekarang aja ya. Aku ke sore ya. Iya, yuk Mas. Ya Mama, kan aku jadi nggak bisa ke rumah Femas. Ayo, ingat, nggak boleh macam-macam. Kemarin janji apa? Nggak boleh macam-macam. Tapi kapan acaranya dimulai? Gue mau nyobain kue ini nih. Habis kayaknya enak banget. Kan nunggu Abel. Abel belum datang mana? Kenapa mesti nungguin Abel? Kapan Abel datangnya? Gue udah lapar nih. Kepala gue udah gatal banget. Ya mana gue tahu. Mah, mana sih Mah? Abel kok dari tadi belum datang juga? Aduh, yaudah Mama telepon dulu ya. Yaudah Mah, cepetan. Lama banget. Awas lu kalau macam-macam lagi. Ayo. Abel lama tau nungguin. Ya sabar. Kalau sabar disayang Tuhan tau. Nungguin Abel segala lu. Makasih ya. Tonton ya. Makasih ya. Iya, makasih. Mas, Ya. anak-anak pada nggak sabar minta acara dimulai. Ya udah kamu mulai aja. Tapi Femas masih pengen nungguin Abel, Mas. Mas bisa tolong teleponin mamanya Abel nggak? Nomor teleponnya ada buku situ, Mas. Ya udah, kamu bawain ya. Ya. Pokoknya Abel nggak mau lagi sama Mama. Halo? Ini mamanya Abel ya? Halo? Halo? Mas, gimana? Udah telepon belum? Udah, tadi dia sempat jawab, tapi tiba-tiba keputus. Terus saya coba sekali lagi, malah nggak aktif teleponnya. Ya mungkin handphonenya lowbat kali Mas. Mudah-mudahan dia dalam perjalanan ya Mas. Mas, ini kenapa ya? Kok nggak bisa dipakai? Oh mungkin baterainya habis, saya ambil dulu ya. Iya. Ku tersanjung. Gimana, Mas? Udah telepon? Saya udah coba beberapa kali, tapi teleponnya nggak aktif terus. Kita mulai aja deh acaranya. Ya udah, yuk. Selamat panjang umur dan bahagia. Maaf ya Mas, aku nggak bisa datang ulang tahun kamu. Ya Pak. Jadi Pak, tapi bantuin ya Mah. Ya. 1, 2, 3. Asu, ada apa lah? Yu tiba-tiba panggil Ai suruh datang ke sini. Hai Aling, Asuk perlu tambah modal untuk usaha. Lu lihat kan usaha Asuk tambah maju kan?
Kalau lu kasih modal lagi, wah usaha Asu bisa tambah besar lagi, Ling. Hai Asu. I pikir you calling I ke sini karena you mau ngasih nasihat soal Ewing lah. Nah, itu juga, Ling. Sekali-sekali lu kasih pelajaran itu anak. Asu, you punya maksud apa lah? Lu pukul dia, tapi jangan di depan orang tuanya. Supaya dia bisa takut sama lu. Dia bisa nurut sama lu. Nah, kalau dia sudah nurut, lu leluasa dah dapatin si Erwin. Ah, kalau dapat Erwin, kan Asu ikut senang. Asu, I suka sekali sama you punya ide. You smart lah Asu. Ah, ya. Ya, Asu. Ya. Juga nih. Wah, ini punya Tommy nih. Kayaknya bagus nih. Hah, kardus lagi. Udah tadi gini terus. Wah, sialan tuh si gendut. Wah, masih ada lagi. Sialan. Mana nih? Hah, ada sih lagi. Gila. Jangan kerja ini gua. Kerja banget. Hah? Kardus lagi. Bosan nih. Kado lagi. Ah, selin aja. Hah? Kado lagi? Kado lagi. Duh. Mana nih? Apaan? Kecil banget. Ajar banget si gendut. Hah? Kurang ajar si gendut. Kamu kenapa nangis? Kapan Indra bisa kembali, Mas? Ya, saya sih maunya dia sudah ada di sini. Tapi kamu kan tahu, urusannya tidak semudah itu. Kamu kan tahu Erwin itu kayak apa. Erwin itu kejam, Mas. Setiap kita mengeluarkan kata-kata Erwin, Indra selalu shock. Kalau kita biarkan Indra terus di sana, Mas, dia pasti akan stres. Itu hanya perasaan kamu saja. Saya ibunya, Mas. Saya ibunya. Saya bisa merasakannya. Mungkin kalau sampai terjadi apa-apa sama Indra, kamu gak merasakan apa yang saya rasakan karena dia bukan anak kamu. Kamu bicara apa sih? Berapa kali saya berantem sama Erwin gara-gara membela kamu dan Indra. Tapi seandainya kalau kamu meminta saya untuk membunuh Erwin, saya tidak akan mungkin bisa melakukannya. Saya bukan penjahat. Saya dari keluarga baik-baik. Baik. Kalau saya menjadi beban untuk kamu, saya akan pergi dari rumah ini. Maaf Indah, saya hilaf. Bukan maksud saya untuk menyinggung perasaan kamu. Maafkan saya, sayang. Bertengkar begini terus, kasihan Hari. Dia bisa stres dan sakit. Kita harus melenyapkan perempuan sialan itu dari samping Hari sebelum semuanya terlambat. Iya, Mama pikir juga begitu. Tapi kita harus pakai cara apa lagi? Kamu udah suruh orang untuk culik dia, tapi tetap aja perempuan brengsek itu bisa lolos. Perempuan sialan itu memang punya 10 tulang keberuntungan. Tapi kita pasti punya cara untuk melenyapkan perempuan sialan itu dari samping Hari.
Abel nggak tahu kalau mama capek banget. Abel nggak salah sayang, tapi mama yang salah. Mama nggak seharusnya marah sama kamu. Dan mama juga nggak seharusnya ngecewain kamu sayang. Tadi Abel emang kecewa mah, tapi sekarang udah nggak lagi. Ya udah, nanti mama deh yang minta maaf sama Femas kalau kita nggak jadi datang ya. Abel aja mah. Nanti Abel yang ngomong kalau mama mendadak karena teman mama ada yang lagi sakit. Kamu nggak usah bohong dong sama Femas. Nggak apa-apa sayang, bilang aja terus terang. Bilang kalau mama capek. Tapi kan kalau bohong demi kebaikan nggak apa-apa mah. Iya sayang, nggak apa-apa. Yaudah kamu tidur ya sekarang ya. Selamat malam mah. Malam sayang. Dasar bajingan. Dia menghilang selama ini, ternyata ada kawin lagi dan punya anak. Femas dan Abel umurnya sama. Berarti dia menikah sama Antika waktu Denny masih terikat sama saya. Ku tersanjung. Apa-apaan sih lu? Iya. Ayo bos, masa bos kalah sih bos? Iya mas, masa kalah sih? Gue berani tapi nggak usah turun dong. Ayo bos, ayo tahun bos. Rasain lu. Ayo bos. Apa? Aduh, geli aduh geli. Udah atuh jangan ribut. Ini bukan suasana bulat. Ini kan bukan kelas. Disuruh pulang sekolah kumpul di lapangan. Ayo, anak-anak kumpul di lapangan semua. Ayo, kumpul. Ya udah deh, aku duluan ya. Kenapa sih kamu berantem? Itu kemarin kan si Tommy ngasih kado yang gede. Terus pas susah payah dibuka, taunya dapat boneka babi yang kecil banget. Babi lagi, kan itu sama aja ngejek aku. Bener-bener kurang ajar tuh si gendut. Maaf ya, kemarin aku nggak bisa datang soalnya mamaku capek. Ini ke dapat kamu. Kasih ya, Bel. Apa isinya? Mana ibu saya? Lepaskan! Apa-apaan kamu? Lepaskan atau saya teriaki kamu balik. Lepaskan! Jangan kakak bodoh. Kalau kamu nggak terus terang, saya akan hancurkan kepala kamu. Ayo hancurkan! Jangan uji kesabaran saya. Lalu kamu apa? Kamu mau bunuh saya? Kalau suatu saat nanti saya tahu kamu macam-macam dengan ibu saya akan buat hidup kamu menderita seumur hidup kamu. Ada apa, Nita? Kamu lagi. Kemana aja kamu dari tadi? Dasar laki-laki tidak berguna. Kenapa kamu tidak segera datang menolong saya waktu terjadi keributan? Saya tadi di kamar mandi. Jadi siapa yang bikin ribut? Dasar orang kaya baru, anak gelandangan tidak tahu diri. Mau apa di kemari? Dia kemari mau melempar kamu ke comberan. Dasar laki-laki tidak tahu diuntung. Udah nggak nolong, banyak tanya lagi. Kira-kira sekarang mama kamu ada di mana ya, Den? Saya curiga mama kamu dan tantenya yang brengsek itu tahu di mana ibu saya.
Saya akan mencoba lagi untuk mencari informasi dari mereka. Kamu sabar ya, Den. Terima kasih ya buat dukungan kamu. Anak laki-laki kamu yang brengsek itu datang dan marah-marah pada saya. Anak saya? Dulu kamu pernah bilang anak-anak saya sudah meninggal. Apa benar mereka masih hidup? Dia masih hidup dan hidupnya sangat senang sekarang. Di mana mereka sekarang? Saya ingin ketemu. Boleh. Saya akan beritahu kamu alamatnya. Tapi dengan syarat, kamu harus mentransfer uang Jimmy ke rekening saya. Uang itu benar-benar saya sudah transfer ke rekeningnya Bobby atas suruhannya Suryo. Kalau kamu membohongi saya sekali lagi, saya robek mulut kamu. Demi Allah. Saya berani bersumpah apapun biar anak saya tidak selamat kalau saya berbohong. Uang itu benar-benar saya sudah transfer ke rekeningnya Bobby. Awas kalau kamu bohong. Saya akan cek lagi pada Suryo. Ya Allah, lindungilah anak-anak hamba. Kembalikanlah anak-anak hamba ke sisi hamba, ya Allah. Sebelum Engkau memanggil hamba di sisimu, ya Allah. Sebaiknya kamu nggak usah lagi kembali ke rumah ini. Rumah ini bukan pelabuhan tempat kamu istirahat di antara petualangan kamu. Tunggu Antika, kamu bicara soal apa? Bicara soal apa? Saya bicara soal kamu. Kamu memang bukan suami saya, tapi ternyata kamu lebih rendah derajatnya dari mantan suami saya yang saya usir dari rumah ini karena dia buaya. Kenapa kamu bandingkan saya sama dia? Saya salah apa? Salah apa? Kamu mau tahu salah kamu apa? Pertama, kamu manfaatkan kebaikan dari almarhum bapak saya. Yang kedua, kamu menjadikan Femas menjadi senjata agar saya tidak bisa mengusir kamu. Yang ketiga, kamu membiarkan saya terkatung-katung dengan alasan kamu tidak bisa melupakan mantan istri kamu yang hilang. Sementara di balik saya, kamu hinggap dari satu perempuan ke perempuan lain. Siapa yang menyebarkan fitnah ini? Itu bukan fitnah. Saya melihat kamu dengan mata kepala saya sendiri. Hah? Kamu lagi tuh alasannya mencari informasi tentang ibu kamu. Kamu pasti melihat saya bersama Poppy. Cukup, saya nggak mau tahu tentang dia dan saya juga nggak mau dengar alasan kamu. Ku tersanjung. Ini kan rumahnya Abel. Mampir sebentar deh.